Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'ul mu'id, al-fa'ali lima yurid, ahata bi kulli syai'in ilman wa huwa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Rasulullah, amma ba'. Ibu dosen yang kami muliakan, teman-teman sejawat seperjuangan yang kami banggakan, selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, tiada daya dan upaya, sudah sepantasnya lah kita memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, detik ini, rahmat dan hidayahnya masih selalu tercurah kepada kita, dan sampai detik ini juga kita masih merasakan begitu manisnya iman. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana orang yang terbakhil kepadaku, kata Rasulullah, ialah seketika disebut namaku tak tergerak lisannya untuk bersolawat kepadaku, dan orang yang paling banyak berselawat kepadaku, dekat denganku bersanding di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Subhanallah. Adapun judul ceramah kita kali ini ialah milenial bergerak ataupun bengkak. Masih ingatkah kita hadirin, ketika bendera kebangsaan Indonesia dicetak terbalik oleh oknum tetangga sebelah di acara besar SEA Games 2017 silam? Serentak rakyat Indonesia geram dan marah. Hal ini membuktikan bahwa nasionalisme masih ada di dalam jiwa. Rina Kusumastuti, seorang mahasiswi asal Indonesia, menciptakan program diet yang diapresiasi dunia. Bukankah hal ini juga membuat bangga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika? Berbicara kembali tentang milenial bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peran pemuda sudah menjadi cakupan dari perjuangan bangsa dan agama. Ditambah lagi detik-detik kemerdekaan Indonesia yang Bung Karno juga pernah berpesan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Milenial bergerak, yakni Al-Fatah hadirin. Al-Fatah adalah satu kata bahasa Arab yang berarti pemuda nan gagah perkasa. Jadilah engkau pemuda yang cerdas, karena kodratmu menjadi pemimpin bangsa. Buka mata lihat dunia, kondisi bangsamu sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman sejawat seperjuangan, milenial bergerak. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, rela meninggalkan kesenangan hidup dalam naungan rejim kafir demi mempertahankan akidahnya. Mereka terluka tanpa berdarah, bahkan menangis tanpa mengeluarkan air mata. Bahkan Rasulullah sendiri tatkala menyebarkan risalah kenabiannya di kota Makkah, mendapat dukungan yang tidak sedikit dari kalangan pemuda saat itu, seperti Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Konteks ini menyebutkan bahwa peran pemuda dalam memajukan suatu bangsa dan agama sangatlah akurat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 126, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rob, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, yang direzekikan, yang diberikan kepada penduduknya buah-buahan bagi mereka yang beriman kepadamu ya Allah dan kepada hari akhir. Teman-teman sejawat seperjuangan dan dosen yang kami muliakan, konteks ayat di atas, kita lihat negeri kita Indonesia, termasuk yang Allah berikan bukti kuasanya. Jangankan buah-buahan, dari sisi manapun Indonesia punya, termasuk dunia mengklaim Indonesia sebagai paru-parunya dunia. Lantas, apakah hal ini merupakan amanah billah karena penduduk masyarakat Indonesia beriman kepada Allah, ataukah ini merupakan istidraj dari Allah? Jawabannya simpan di benak kita masing-masing. Apa kesinambungan antara ayat di atas dengan pemuda sekarang? Jelas bahwa pemuda atau milenial peran penting dalam konteks Ashabul Kahfi tadi, yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga Sirah Nabawiyah, bahwa pemuda adalah tongkat utama dalam hal apapun, termasuk di dalamnya mencintai tanah air Indonesia. Sudahkah peran ini mampu kita terapkan? Ataukah sudah ada yang kita lakukan untuk negeri kita ini? Atau malah kita yang menjadi perusak ladang di negeri kita ini? Tidakkah kita memperhatikan sahabat? Kita lihat sekeliling kita, apakah itu bermanfaat untukmu atau untukku? Atau bermanfaat untuk kita semua? Bangunlah pemuda, kau adalah sosok yang dinantikan oleh generasi sebelummu. Masih banyak angan dan cita yang belum terselesaikan. Masih banyak kebaikan yang belum sempat terselesaikan. Dan engkau juga pemuda, terkhusus kelas IAT 1C, masih banyak hal yang bisa kau buktikan bermanfaat untuk orang lain. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jawabannya simpan di benak kita masing-masing. Tanggung jawab yang mesti kita laksanakan, bahwa kita sebagai manusia harus menyadari bahwa moyang Nabi kita Adam alaihissalam diutus ke dunia sebagai khalifah, sebagai pemakmur, pengindah alam raya nan hina ini, menjadikan indah bagi pemeluknya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Milenial bengkak. Hal yang menyebabkan kita hina adalah karena tak menyadari kodrat kita sebagai makhluk dan punya tugas bahwa kita mesti membuktikan bahwa kita juga bisa. Tidak mudah terbawa isu yang membuat jiwa darahmu berkobar-kobar, namun membuat ladang emosionalmu menjadi suatu harapan bangsa ke depannya. Ringkasnya hadirin, mari sama-sama kita memperbaharui ideologi hidup kita para pemuda. Karena bangsamu sangat membutuhkan keikutsertaanmu, termasuk dalam hal sektor politik, dalam sektor ekonomi. Jika kita para pemuda mampu bersaing ikut campur di dalamnya dan membuat ideologi yang kita luruskan, yakinlah ilmu, agama, dan kodratmu sebagai pemuda terselamatkan untuk masa-masa selanjutnya. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wa qulu falyattaqullaha
wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik. Hadirin teman-teman sejawat seperjuangan dan dosen yang kami muliakan, al-kaslu la yatu'amul asal. Insan yang malas takkan merasakan manisnya madu, melainkan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again which you occupy. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa susah payah. Sudah menjadi rahasia umum kalau kebangkitan dan kemerosotan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya di setiap negara tersebut. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Akankah Indonesia mengalami kemerosotan diakibatkan kondisi pemuda sekarang? Ish kariman au mut syahidan, hiduplah engkau dalam keadaan mulia ataupun mati dalam keadaan syahid. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.